Nanda cuma diem dan nurutin apa yang Reno bilang. Nanda akhirnya ngelepasin bajunya satu persatu, ampe nggak ketutup sama sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Galang di segmen Bedah Misteri. Sebelumnya terima kasih buat antum-antum semua yang udah mampir di video ini. Dan gue mau mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa bagi antum yang menjalankannya. Jadi pada kesempatan hari ini kita akan mengikuti jejak Nanda yang mendapat teror ketika mendaki gunung yang ada di Jawa Tengah. Penasaran dengan ceritanya? Tonton sampai habis. Seperti biasa sebelum ke cerita, siapin kopi beserta cemilannya dan cerita horor dimulai. Nanda adalah seorang perempuan berumur 19 tahun yang bekerja di salah satu tempat di Bekasi. Udah lama Nanda nutup hati buat semua cowok dan akhirnya nemuin salah satu cowok yang bikin dia ngerasa bahagia. Sebut aja namanya Reno. Nanda ketemu sama Reno di salah satu minimarket di Jakarta. Setelah belanja, Nanda mau pulang dan sialnya kunci motornya hilang dan Reno yang menolongnya pas itu. Akhirnya Reno ngajak Nanda buat nyari tukang kunci duplikat. Lo mau ikut apa nunggu di sini? Gue ikut aja kali ya. Ya udah kalau gitu. Tunggu apa lagi? Nanda duduk di belakang dan Reno yang bawa motornya. Sekitar 15 menit kemudian sampailah di tempat duplikat. Reno langsung mesen untuk dibuatin kunci dan Nanda berdiri di samping motor dan gak tahu harus ngapain. Duduk sini. Diri aja kayak security. Pakai gulanya banyak ya? Ah, gula? Maksudnya apa? Itu senyum lu manis. Gue pikir pakai gula. Dari obrolan mereka, Nanda ngerasa seneng karena udah bertahun-tahun dia nggak dapet pujian dari seorang cowok. Oh iya, kenalin. Nama gue Reno. Gue Nanda. Makasih ya udah mau bantu gue. Pada saat itu temen Reno tiba-tiba nelpon. Halo bro, tumben banget lo nelpon gua. Ada apa nih? Pas Reno lagi telponan, Nanda cuma denger soal gunung. Pas Reno udah nelpon, Nanda akhirnya nanya. Lo mau muncak ya? Iya, tadi temen gua ngajakin muncak. Kenapa emang? Gak apa-apa sih, cuma nanya aja kok. Lo pernah naik gunung? Belum pernah sih. Lagian gak berani juga. Masa sih? Kalau gua ajak mau ikut gak? Hah? Gak tahu deh. Takut gak dapet izin dari bokap gua. Kalau lo mau, gua ada yang izin sama ortu lu, gimana? Serius lo mau ngajak gua? Iya, gue serius. Singkat cerita, akhirnya kunci motornya udah jadi dan sebelum pulang, Reno minta nomor si Nanda. Setelah kejadian itu, Nanda dan Reno jadi semakin dekat. Sampai di mana Reno ke rumah Nanda buat izin ke orang tuanya untuk mendaki gunung. Akhirnya orang tuanya Nanda mengizinin buat mendaki sama si Reno. Nanda sama Reno udah niat mendaki pada bulan Januari. Nanda udah nyiapin semua kebutuhan yang harus dibawa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kamu udah siap? Udah Ren, aku udah siap. Ayah, aku pamit ya. Doakan Nanda ya. Iya, kamu hati-hati di sana. Om, saya pamit dulu ya. Om nitip Nanda ya, Ren. Tolong kamu jaga dia. Baik om, saya pasti akan jaga dia dengan baik-baik. Akhirnya mereka berangkat menuju terminal dari Jakarta menuju ke Jawa Barat. Sekitar jam 9 malam, bus yang mereka tumpangi akhirnya berangkat. Kebetulan mereka dapat kursi buat 2 orang. Dan mereka bisa ngobrol bebas sambil tatap muka. Setelah selesai ngobrol, Reno akhirnya tidur. Nanda nyoba miringin kepalanya, ngadep jendela dan nyoba buat menjemin matanya. Baru aja mau tidur, tiba-tiba Nanda dikejutin oleh sosok bayangan putih yang melesat dari luar. Tapi nggak digubris sama Nanda dan tetap ngelanjutin lagi buat tidur. Entah ngapa Nanda jadi susah tidur, padahal pas itu dia udah ngantuk banget. Tiba-tiba bus yang mereka tumpangi jadi sangat lambat. Ternyata di depan sana ada kecelakaan. Jadi ada 2 mobil yang bertabrakan dan menghantam bahu jalan. Nanda masih aja belum bisa tidur.
Bus mereka berhenti pas di tanjakan. Nanda ngeliat jendela, gelap banget. Cuma ada bukit dan pepohonan di sepanjang jalur itu. Tiba-tiba ada sosok bayangan putih berada di balik pepohonan tersebut. Semakin penasaran dilihat lagi tuh sama Nanda. Dia terkejut. Ternyata sosok itu bukan cuma satu, tapi ada banyak sosok yang bergelantungan di pepohonan. Akan manggil-manggil Nanda buat gabung sama mereka. Seketika itu Nanda lemes dan merinding. Nanda coba menjemin matanya dan lihat lagi ke arah itu. Dan ternyata sosok itu masih ada. Justru sosok itu ngelambain tangannya ke Nanda. Dengan adanya penampakan sosok itu, Nanda jadi ngerasa resah di sepanjang perjalanan. Dan ngeliat sekeliling bus yang dia tumpangi. Ada satu penumpang yang menurut dia tuh aneh. Dia seorang wanita yang duduk pas di seberang bangku mereka. Pas Nanda perhatiin wanita itu, akhirnya dia berdiri dan ngasih Nanda sesuatu yang dibungkus kain putih. Dan bilang, "Bawa ini, jangan sampai kau buang." Wanita aneh itu akhirnya kembali duduk, tapi pindah di bangku yang paling belakang. Nanda masih gak ngerti apa yang dia maksud. Dia cuma genggam bungkusan itu, dan akhirnya bus yang mereka tumpangi kembali jalan. "Nanda, bangun, kita udah nyampe." Entah Nanda mimpi atau cuma halusinasi, yang jelas dia kaget karena masih genggam bungkusan itu. Seketika Nanda refleks lihat ke arah belakang buat ngeliat wanita itu. Tapi anehnya wanita itu udah gak ada. "Hei, kamu kenapa?" Enggak, aku nggak apa-apa, Ren. "Ya udah, ayo kita turun. Jangan sampai ada yang ketinggalan ya." Iya, Ren. Di situ mereka akhirnya turun buat menuju ke base camp. Dilihat jam, ternyata udah jam 1:30 malam. Mereka mutusin duduk di sebuah pendopo. Ren, teman-teman kamu di mana? "Oh iya, aku lupa bilang sama kamu. Mereka nggak jadi ikut, jadi kita berdua aja." Hah? Cuma berdua? Apa kamu yakin, Ren? "Kenapa nggak yakin? Aku udah sering mendaki, kita pasti akan baik-baik aja." Aku percaya sama kamu, Ren. Akhirnya Nanda ngerebahin badannya, dan Reno sibuk bongkar alat masaknya buat bikin kopi dan teh manis buat Nanda. Nanda keinget pesan wanita di bus tadi dan segera nyimpen benda itu di saku celananya dan cuma berpikir mungkin ini akan menjagaku. Singkat cerita, akhirnya pagi pun tiba. "Pagi Nanda, aku udah buatin kamu susu, bangun ya dan minum susunya." Nanda bangkit dari tidurnya dan segera minum susu yang dibuatin sama Reno. "Aku packing dulu ya, kamu mandi aja, biar aku yang siapin semua." Nanda segera menuju ke kamar mandi, yang ukurannya itu kecil. Setelah selesai, akhirnya balik lagi ke pendopo buat ngebantuin si Reno. Setelah semua beres, akhirnya mereka mulai pendakian pada jam 8:45 pagi. Nanda jalan di depan dan si Reno jalan di belakang. Mereka mulai masuk ke pemukiman dan kebun warga. Di situ, Nanda yang baru pertama kali ngendaki berasa kayak nyaman banget di tempat itu. Di sepanjang trek, mereka berjumpa sama beberapa pendaki. Mereka masuk ke dalam hutan yang makin lebat dan sampai gak ada celah buat matahari masuk nyinarin. Setelah hampir 2 jam perjalanan, mereka akhirnya istirahat buat pertama kalinya. Setelah 15 menit mereka istirahat, akhirnya kembali ngelanjutin perjalanan. Singkat cerita, akhirnya mereka sampai di tempat camp. Di sana cuma ada beberapa tenda dan pendaki yang lagi sibuk nyalain api buat ngangetin badan. Reno ngebongkar tas dan segera ngediriin tenda. Setelah semua beres, akhirnya mereka masuk ke dalam tenda. Karena di luar tuh bener-bener dingin. Nanda baru pertama kali ngerasain dingin yang begitu hebat. "Nda, kamu kenapa?" Gak apa-apa, Ren. Aku cuma kedinginan. "Kamu ganti baju ya dan pakai yang hangat biar kamu gak kedinginan lagi." Reno keluar tenda buat masak dan Nanda segera ganti baju yang lebih hangat.
Selesai masak, Reno manggil Nanda buat makan bareng. Malam pun tiba. Di situ Nanda masih ngerasa dingin banget. Reno akhirnya inisiatif buat api unggun supaya Nanda nggak terlalu kedinginan. Reno ngampirin Nanda dan bilang, "Apa kamu masih kedinginan, Nda? Iya, aku masih kedinginan. Apa kamu mau aku bantu buat ngangetin kamu? Gimana caranya? Kita saling pelukan." Nanda di situ cuma diem aja. Reno akhirnya nutup tenda dan deket ke Nanda. Dibaringinlah Nanda sama Reno, terus dipeluk. "Aku mencintaimu, Nda." Di situ Nanda cuma diem aja dan gak berbuat apa-apa. "Apa kamu masih kedinginan?" Masih, Ren. Aku kedinginan. "Kamu lepasin semua pakaian kamu. Ini bisa membantu kamu buat menghangatkan badan kamu. Apa ini bisa berhasil? Kamu percaya sama aku kan?" Lagi-lagi Nanda cuma diem dan nurutin apa yang Reno bilang. Nanda akhirnya ngelepasin bajunya satu persatu sampai nggak ketutup sama sekali, dan begitu pun juga Reno. Setelah itu mereka akhirnya pelukan dan ditutupin pakai selimut. "Aku mencintaimu, Nda." Aku juga mencintaimu, Ren. Mereka pun akhirnya berciuman. Nggak cuma ciuman, Reno makin berani ngelakuin hal lebih dari itu. Dan mereka pun akhirnya ngelakuin hal senonoh di gunung itu. Nanda cuma berbaring dan ngerasain yang diperbuat sama Reno. Pas lagi ngelakuin hal itu, tiba-tiba Nanda ngedengar suara cewek ketawa. Ren, suara apa itu? Suara apa? Aku nggak ngedenger apa-apa. Dirasa nggak ngedenger apa-apa, mereka ngelanjutin lagi hal senonoh itu. Nanda lagi-lagi dikejutin sama suara cewek ketawa lagi. Nanda akhirnya bangun dan ngedorong badannya si Reno. "Apa yang kamu lakuin, Nda?" Jangan terusin, Ren. Aku takut kalau kita kenapa-napa. Nanda akhirnya segera pakai baju dan izin keluar ke Reno buat pipis. "Jangan jauh-jauh." Iya, aku nggak akan jauh. Nanda akhirnya keluar tenda dan segera nyari tempat buat pipis. Nanda jalan agak jauh dari tenda. Akhirnya dia nemuin tempat buat pipis. Setelah selesai, tiba-tiba aja kabut itu datang. Sontak Nanda bingung dan gak bisa ngelihat apa-apa. Senter yang dia bawa juga sia-sia, gak bisa tembus kabut. Dia jalan pelan-pelan tapi gak pernah sampai ke tenda. Dia teriak tapi gak ada jawaban dari satu orang pun. Pas lagi panik-paniknya, dia dikagetin lagi sama suara cewek ketawa tadi. Suara itu menggema dan sangat menakutkan. Sontak Nanda panik dan lari sampai terjatuh. Suara itu masih kedengeran dari balik semak-semak dan bilang, "Kamu gak akan pulang."